Sama seperti kebanyakan balapan lainnya, drifting diawali dari balap liar, terutama di negara asalnya yaitu di Jepang. Di sana para drifter-drifter pemula pada awal sejarah drifting dunia itu dimulai dari jalan-jalanan pegunungan mereka pakai buat latihan, mereka pakai buat drifting. Dan saat ini para pemula-pemula tersebut udah jadi profesional di ajang motorsport dunia dan banyak banget prestasinya. Di Indonesia nggak beda jauh ceritanya, tapi bukannya di jalanan pegunungan, melainkan di tempat paling ikonik ini, perempatan Pondok Indah. Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift, dan ini adalah sejarah drifting di Indonesia. Kenapa sih mesti di perempatan Pondok Indah ini? Karena setiap lampu merah dari tiap arahnya itu punya masa masing-masing. Jadi misalnya dari arah sini hijau, sisanya merah semua. Dan di atas jam 12 malam dari arah Kartika Utama sini nih, dari arah kita sini, itu hampir nggak ada mobil yang lewat. Jadinya kita punya lahan aspal yang cukup gede untuk bisa dipakai drifting. Ya, ini contohnya, ini sekarang lagi hijau. Semuanya di sekitar dari arah lainnya nggak ada yang hijau. Jadi di sini kosong banget, kita bisa drifting tanpa ada halangan dari arah manapun. Pada saat rame-ramenya drifting di sini sekitar tahun 2011-2012 itu, gue hampir selalu datang ke sini setiap malam Sabtu. Bukan di malam Jumat yang lagi rame-ramenya banget, karena Jumat paginya gue harus sekolah, masih SMA waktu itu. Ziko masih SD, Ziko malah nggak datang dia ke sini. Tapi gue nggak drifting di sini sama sekali. Gue nggak pernah drifting di perempatan ini. Gue cuma nonton aja, sama kenalan sama temen-temen sesama pecinta drifting yang sampai sekarang banyak yang jadi teman baik gue. Sekalian nyari relasi juga. Tapi gue penasaran banget gimana sih rasanya drifting di perempatan paling ikonik mungkin se-Jakarta ataupun se-Indonesia ini, perempatan Pondok Indah. Maka dari itu kita tanya-tanya aja langsung para pelaku-pelakunya yang pernah drifting di sini. Ya, gue adalah salah satu pelakunya. Gue salah satu pelakunya juga. Basicnya anak-anak mobil itu ngumpul setiap Jumat malam. Jumat malam itu dulu adalah hari gaul, anak mobil keluar. Zaman sebelum mulai di Pondok Indah, itu sebenarnya zaman Asaf. Dulu balap-balapan di Asaf. Jadi Pondok Indah itu orang yang nggak terlalu suka lurus dan suka ngedrift, kita larinya ke Pondok Indah. Dan gue salah satu angkatan pertama yang berada di sana, yang menjadi saksi lah kalau tempat itu pernah menjadi sejarah buat dunia drifting di Indonesia. Ya nggak sengaja, ini kayaknya tikungannya cukup panjang, ini tempat cukup gede gitu. Kita tuh sering ngawang-ngawang kok di Indonesia tuh nggak ada tempat buat drifting, nggak ada track, nggak ada apa gitu. Terus pengen melampiaskan hasrat di tahun 2007, 2008 ya waktu itu. Terus belum ada tempat dan kebetulan mobil juga turbo, licin, ya udah cobain aja di Pondok Indah ya kan, sekalian balik. Yang gue lakukan dulu sama teman-teman gue itu adalah karena kita tidak punya tempat, kita tidak punya knowledge, akses informasi masih sedikit. Nah, mungkin buat teman-teman sekarang yang mau belajar, tempat udah ada beberapa tempat yang bisa dipakai. Gue pun juga sekarang lagi bangun sirkuit untuk drifting sendiri, latihan drifting sendiri di Karawaci. Gue pun juga punya sekolahnya, step by stepnya pun juga ada, kurikulumnya pun juga ada. Dan mungkin kalau misalnya sekarang teman-teman belajar, akan memangkas waktu 3 tahun waktu gua atau 3 tahun waktu Garasi Drift belajar jadi lebih singkat, dalam waktu mungkin dari 3 tahun jadi setahun udah bisa menjadi kelas pro. Yang penting yang dilakukan adalah satu, kita harus tahu knowledge-nya seperti apa, latihan di tempat yang memang sudah disediakan atau latihan tempat yang proper, tidak mengganggu pengguna jalan yang lain gitu. Jangan cobain di jalanan kayak kita dulu, karena udah banyak banget mungkin bahkan di video, dan banyak banget yang nggak di video, soalnya orang-orang yang pengen cuman sekedar nyoba gitu, penasaran gitu, atau tertantang gitu kan, ngelihat ada yang wah drifting keren, oh gue juga bisa gitu. Ternyata end up abis itu kita tolongin ya kan, keluar dari kaca, keluar dari mana, dan itu bahaya banget. Jadi mendingan sih
coba di tempat yang tepat. Udah ada ya, ada di EduTown, ada tempat yang udah bisa latihan drifting juga di sana, atau ada coachnya juga, ada Valen yang jagain di EduTown. Terus ada juga yang ada simulator segala macam, ada J99 sama Akbar Rais, ada di simulator dulu. Mungkin gue boleh saranin, mungkin cara yang paling simple, kalau misalkan kita nggak punya nyalinya gitu, tapi pengen banget coba, passionnya ada, cobain di simulator dulu aja sih, gitu. Iya Pak Polisi, tolong teman-teman saya yang barusan dijadikan target operasi ya. Enggak, mereka udah tobat kok Pak. Udah nggak pernah drifting di jalanan lagi karena udah banyak kompetisinya. Tahun 2019 adalah kompetisi pertama yang benar-benar proper dengan ada tandemnya, namanya Achilles Drift Battle. Itu kompetisi drifting pertama yang gue tonton secara langsung, dan di saat itulah gue memutuskan untuk pengen ikutan kompetisi drifting juga. Dan setelah itu tahun 2010 Bimo ikutan kompetisi, dan gue tahun 2011. Semua kompetisi drifting dari tahun 2010 sampai 2012 tercatat di buku ini. Ini adalah buku yang ditulis oleh teman gue, salah satu drifter juga, namanya M. Veno. Ini buku keren banget. Lengkap banget, semua sejarah drifting Indonesia ada di sini, dari mulai perempatan, liar-liar di Green Cove zaman dulu. Terus ada profil-profil drifter-drifter pada saat itu. Keren banget sih ini. Ini buku lengkap banget, dan yang gue suka dari buku ini adalah setiap championship, setiap seriesnya itu diliput secara detail, siapa aja pemenangnya, dan gimana sih jalannya acara tersebut. Tahun 2011 dan tahun 2012 diselenggarakan Formula Drift di Indonesia. Dan Indonesia ini adalah salah satu dari sedikit negara yang tempat diselenggarakannya Formula Drift. Gue penasaran banget sih gimana transisinya dari balap liar sampai ke kompetisi, lalu sampai ke kompetisi internasional kayak Formula Drift. Maka dari itu, gue udah online sama Om Amru, salah satu entusias drifting yang senior banget, dan pengaruhnya besar banget sama industri drifting Indonesia. Kita tanya-tanya aja langsung. Halo Om Amru, apa kabar Om? Sehat Om? Halo Dipo, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Wah, lagi ada yang latihan kayaknya di sana Om. Iya nih, suaranya masuk ya? Ya nggak apa-apa Om. Ya ini tapi aku masih ada pertanyaan nih Om. Gimana sih transisinya dari balap liar tuh sampai bisa ke kompetisi drifting, abis itu bahkan bisa kompetisi internasional? Yang kita bilang bahwa dunia drifting itu mulai masuk secara proper di Indonesia itu pada saat 2010, mulai dengan event yang namanya Jakarta International Drift. Oh iya. Nah, Jack Drift ya. Jack Drift. Nah, Jack Drift itu pertama kali dibuat oleh Pak Anton Pianto, orang tua dari salah satu drifter ternama kita juga, yaitu Renadi Arrington. Nah, beliaulah yang mengemas event itu secara proporsional. Karena kebetulan saya juga kenal dengan pihak G-Expo Kemayoran, saya minta izin untuk bisa Pak Anton membuat suatu event tempat drifting di Kemayoran. Akhirnya dikasihlah Parkir Barat. Itu kalau kompetisi di situ, dan semua drifter paling seneng dong. Betul, karena speednya dapat ya. Speednya dapat, aspalnya bagus. Aspalnya bagus. Terus terang Pak Anton pada saat itu benar-benar all out, benar-benar memberikan support yang sangat-sangat besar buat dunia drifting di Indonesia lah saat itu. Kemudian 2011 Achilles buat suatu gebrakan nih. Mereka membuat suatu event internasional yang dihadirkan di Indonesia, yaitu dengan nama Formula Drift tahun 2011. Ya. Nah, ya pada saat itu memang terus tuh teman-teman juga banyak yang ikutan. Ada istilahnya ada wild card-nya gitu. Siapa yang bisa ikutan? Kita punya yang namanya istilahnya eventnya itu 4 hari loh, 4 hari full. 2 hari pertama dari hari Rabu sampai Kamis, Kamis Jumat itu adalah event untuk Pro AM, Pro Amateur istilahnya. Nah itu event dikhususkan untuk menjaring drifter Indonesia yang bisa ikutan ke Formula Drift. Ya aku ikut tuh Pro AM-nya Om. Dipo ikut kan? Ikut. Ya itu Pro AM itu hari Kamis sampai Jumat. Nah Sabtu dan Minggunya baru event Formula Drift. Nah, aku nggak ikut tuh.
Ya, Dipo terpilih kan salah satunya ya. Tapi setelah Pro AM mobilnya jebol Om, jadi Formula Driftnya nggak start. Oh iya, waduh sayang banget. Iya, makanya. Teman-teman itu semua punya potensi, ya, dengan keterbatasan mobil, dengan keterbatasan spare part, dengan keterbatasan tempat, tapi mereka bisa fight dengan para drifter asing yang which is mereka pengalamannya jam terbangnya udah banyak banget, gitu loh. Nah jadi itu yang membuat saya sangat bangga dengan dunia drifting di Indonesia, walaupun dinamikanya ya boleh dibilang naik turun. Ya. Gitu loh. Tapi ada tempat latihan sekarang Om ya. Nah kalau saya cerita doang, tapi kalau misalnya Dipo nggak hadir di sini kan nggak afdol. Iya Om. Harus datang ke sini. Oke, Om. Datang ke sini lihat tempatnya langsung. Siap. Oke, kita siapin mobil, besok aku langsung ke sana Om. Oke. Oke, makasih banyak you. Om waktunya. Sampai ketemu Ya. besok Om. Terima kasih. Oke. Sampai ketemu. Ya. Bye. Ya, sekarang gue pengen banget drifting, jadinya sekarang pinjem mobil Iko aja. Kok pinjem ya mobil? Sekarang gue udah ada di EduTown Arena yang pastinya tempat yang udah proper banget dan emang tempat yang didesain untuk kita latihan drifting. EduTown Arena ini dibuat tahun 2018 pada saat ada event besar yang disponsorin oleh salah satu perusahaan rokok yaitu Intersport. Pada saat itu saya menawarkan konsep, suatu konsep yaitu tempat yang mana kita bisa latihan. Kita tuh dalam arti anak-anak drifting. Karena teman-teman kan banyak yang nggak punya tempat latihan nih. Nah, terus akhirnya mainnya kadang-kadang di jalan. Nah, itu yang kita hindari dan saya mencoba untuk membuat suatu tempat yang bisa mengcover mereka, mengakomodir keinginan teman-teman nih. Dan kebetulan karena konsep tersebut disetujui oleh pihak pemilik lahan, yaitu Sinarmas, Gayung Bersambut, akhirnya tempat ini memang kita buka di 2019 akhir sih, karena ada proses ya, karena Sinarmas sendiri itu kan udah perusahaan besar, jadi harus ada proses legal dan sebagainya. Akhirnya tempat ini benar-benar berfungsi sebagai lahan yang buat latihan drifting itu mulai di 2020 Januari. 2020. Ya. Jadi ada kesempatan untuk para drifter-drifter yang baru mau mulai mungkin, betul. Jadi ada tempat untuk latihan, jadi nggak di jalanan gitu. Ya, yang itu kita hindari ya. Nah, kita kan memang teman-teman memang dari dulu juga sempat ngalamin yang main di daerah Pondok Indah situ kan, sudah pernah tahu lah semuanya. Nah, jadi kita memang peruntukannya memang untuk drifting, tapi seiring berjalannya waktu nih, semenjak 2020 kita buka, banyak juga motorsport lain yang jalanin di sini. Oh gitu, jadi bukan buat drifting aja ya? Bukan buat drifting aja. Khususnya buat teman-teman yang slalom. Oh, slalom. Slalom juga karena memang mereka perlu tempat. Nah, terus akhirnya ada beberapa yang photo session lah, kemudian ada yang buat test drive mobil, juga ada buat safety riding, safety driving. Jadi ya memang tempat ini akhirnya multifungsi. Soalnya secara background juga bagus Om. Kalau Ya, misalnya kita bikin video segala betul. macam, backgroundnya bagus Ya. gitu. Jadi teman-teman yang lain, jurnalis juga banyak nih memanfaatkan tempat ini untuk review mobil dan sebagainya. Ya karena memang kita
mengakomodir semuanya, ya kita open aja. Nah Om, misalnya ada teman-teman yang mau latihan nih Om, itu gimana ininya Om? Gampang Caranya, aja, kita bisa lihat di Instagram kita. Di Instagram kita tuh @edutonarena. Nah, di situ ada kontak personnya namanya Om Irwin. Nah, ada nomor HP-nya, jadi bisa menghubungi beliau anytime. Karena tempat ini buka, nggak ada liburnya sih Ko. Oh, nggak ada liburnya. Weekend dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu malah lebih rame. Jadi kalau per mobil tuh terjangkau banget ya Om ya? Terjangkau banget karena kita memang mikir ya kita sama-sama ngerti lah kalau terlalu mahal juga kasihan kan teman-teman. Jadi kita buat di angka 550 per mobil atau per kepala. Mana hitung yang terbanyak? Oh iya. Gitu. Jadi kalau misalnya aku bawa 2 mobil, 2 mobil dihitungnya 2. Dihitung 2. Tapi kalau Dipo bawa 1 mobil terus orangnya 2, kita juga hitung 2. Oh iya, gitu. iya. Tapi itu terjangkau banget Om. Dan Ya. pastinya lebih aman daripada di jalan. Ya, justru itu karena gini, karena kita pikirnya kalau misalnya main tempat latihan itu kan harus proper ya. Dipo. Saya siapkan tempat ini di manage dengan benar dari sisi safety, dari sisi perlengkapannya, tools. Jadi kalau mau datang sini kita siapin kunnya, kita siapin penjaganya juga, kita siapin segala macamnya lah. Gitu supaya mereka mainnya nyaman, tidak dikejar-kejar sama orang-orang sekeliling. Tidak dikejar-kejar sama polisi, tidak ditimbukin, tidak diterakin, jadi mainnya aman, tenang, jadi fokus, latihannya bisa fokus. Gitu. Mantap banget Om. Terima kasih banyak Om Amru. Sama-sama. Aku mau latihan lagi Om. Mumpung Silakan. ban masih ada 1 set. Siap, oke, go ahead, silakan. Sip, makasih banyak Om. Makasih. Industri drifting di Indonesia udah sangat besar dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru. Perempatan Pondok Indah adalah masa lalu, garasi drift dan teman-teman adalah masa kini, dan kita harap kalian pecinta drifting yang nonton video ini adalah masa depannya. Ya gue seneng banget sih bisa latihan lagi di tempat yang bener-bener proper. Gue udah lama banget nih nggak drifting, jadi tadi gue ngegas sampai lupa narik kaki lagi, jadi ngegas mulu. Enak banget emang ini mobil, tenaganya cukup banget, nggak nge-lag lagi. Dan gue seneng juga bisa latihan di tempat yang emang bener-bener untuk latihan drifting. Jadi kita nggak membahayakan diri sendiri, apalagi ngebahayain orang lain. Gue rasa itu cukup sampai ke... Mas, kalau miring sih jago ya. Kita coba deh lurus gimana? Ini mobil lurus sama miring sama kencengnya loh. Kita coba aja. Oke. Mas, Aduh, daripada kita kenapa nih? Daripada kita balap di sini kan tracknya nggak memadai juga. Gue udah masuk kopling nih, udah mau lepas. Lepasin netral kopling dulu aja Mas. Lepasin netral dulu. Nah, coba kan jadi kita ngomong baik-baik dari depan. Gimana? Jadi daripada kita ngegas di sini yang bahaya banget nih. Ini kan tempat untuk latihan kita balapan. Saya sih gear 1, gear 2 saya yakin punya. Saya pasti di depan. Ini yang belakang nanti maksa ngejar banget. Yakin banget ya? Iya, yakin banget daripada ngeremnya nggak keburu, sayang Mas. Oke. Jadi gimana kalau kita battle build aja Mas? Build battle ya? Build battle, maklum bahasa Inggris kita agak steng-steng nih. Menarik Build sih. battle lebih cocok kan? Lebih Ya nggak? cocok sih. Garasi Div suka DIY, saya juga suka bangun mobil. Kalau di sini udah pasti menang, nanti nggak enak kita. Cuma kan lu lebih jago kok. Lu pengennya lu yang menang kan berarti Iya, nih? enggak. Gua takutnya lu nggak kerem nanti Mas. Nggak kerem. Kalau punya saya pasti kerem. Ya udah, build battle. Build battle, oke? Yang kalah ntar kasih hukuman. Kasih hukuman, yang menang dapat hadiah juga. Oke, sip. Ya Deal. kan? Jangan nggak jadi lagi kayak gini nih. Oke, siap. Kalau saya menang, saya kalah, bawa pulang mobil ini. Jangan gitu tapi. Oke, ya kita build battle ya. Oke, sip. Jadi ya, deal ya. Jadi, oke. Oke.